Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibina wa Maulana Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, tabi'in, atba' tabi'at, dan kita sebagai umat. Mudah-mudahan kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam beragama, wabil khusus yaitu agama Islam, ada satu ilmu yang pertama kali kita harus ketahui, pertama kali yang kita harus pelajari. Bahkan ilmu ini bisa mencakup keselamatan kita di dunia dan di akhirat, yang mana para ulama telah menazamkan atau telah mensyairkan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Menurut para ulama, yaitu awal, pertama kali yang wajib bagi seluruh manusia, wabil khusus yaitu umat yang beragama Islam, ma'rifatul ilahi, mengetahui ilmu ketuhanan, bistiqani, dengan seyakin-yakinnya. Jadi bagi kita umat Islam, umat mukmin, muslim dan umat mukmin harus tahu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, dan sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul. Itulah ilmu yang perlu kita pelajari yang pertama kali, yang mana di dalam agama itu ada 3 istilah. Ada yang disebut Islam, ada yang disebut iman, ada yang disebut ihsan. Nah, ini namanya hukum agama. Hukum agama. Apa iman? Iman menurut ulama tauhid, yang mana telah dikomentari, telah ditukil oleh pengarang kitab Ushul Hamidiyah. Beliau adalah Said Hussein. Ya, Said Hussein, pengarang kitabnya, berpendapat bahwa iman itu adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Jadi Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya, baik dari golongan muslim, muslimat, atau golongan non-muslim, itu diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan, jika kita sudah beriman, jazaahu, pembalasan dari kita iman kepada Allah, dakhalal jannah, kita akan masuk surga, wan najata minan nar, dan selamat dari api neraka. Jadi
Jika kita mempunyai rasa iman, maka kita akan masuk surga dan selamat dari api neraka. Sebaliknya, jika kita tidak mempunyai rasa iman, maka kita tidak akan masuk surga dan tidak akan selamat dari api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Apa itu iman? Iman itu menurut kitab Sulul Hamidiyah bahwa iman adalah tasdiqu sayyidina Muhammad, membenarkan kepada baginda alam yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara yang datang kepadanya bidoruroti, dengan secara jelas, membenarkannya dengan secara jelas, tidak ragu. Artinya kita mempunyai i'tikad kebenaran baginda dengan i'tikad jaziman, dengan i'tikad yang sangat mantap, dengan i'tikad yang sangat yakin, yang pasti terhadap perkara yang datang kepada baginda Nabi, bahwa perkara tersebut datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dibarengi atau berbarengan dengan rasa yakin, berbarengan pula dengan ma'id'anil qalbi, ya, berbarengan dengan hati, itu hati yang meyakini, tidak hanya lisan tapi dengan hati. Itu namanya iman. Contohnya seperti kita membenarkan bahwa perkara yang datang kepada Nabi itu dari Allah, seperti mislul iman billah, seperti kita percaya kepada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Nabi kita, baginda kita, yaitu dakwatul islamiyahnya selalu mengutarakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada malaikat-malaikat Allah, kita percaya kepada kitab-kitab Allah, kita percaya kepada Rasul atau Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita percaya kepada yaumil akhir, hari akhir, yaitu hari kiamat, dan kita percaya qada dan qadar, bagus ketentuan dari Allah, jelek ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita wa ifradis shalah bi baqiyatil ibadat al-islamiyah, dan meyakini, mewajibkan terhadap diri kita yaitu salat dan setiap ibadah yang bangsa Islamiyah, seperti mana zakat, puasa, haji. Nah, itu perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita meyakini. Dan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana qatlin nafsi, membunuh manusia al-ma'sumati, yang dijaga darahnya oleh agama, zulman secara zalim, wazina dan zina, itu perkara-perkara yang diharamkan oleh agama. Maka jika kita percaya, yakin dengan hal-hal yang tadi sudah disebutkan, maka kita dinamakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.